Assalamualaikum guys, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bakat yang ada pada anak-anak kita. Jadi sebenarnya anak-anak itu semuanya cerdas ya, punya bakatnya masing-masing. Hanya saja memang semua anak-anak itu masing-masing mempunyai bakatnya sendiri. Jadi yang pertama itu ada yang dibilang bakat kognitif. Jadi bakat kognitif ini adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan. Contohnya adalah anak yang mampu menyelesaikan teka-teki kompleks lebih cepat dari teman-temannya, atau anak yang menunjukkan kemampuan analitis dalam memecahkan masalah, atau simpelnya adalah biasanya anak-anak yang pintar di bidang matematika, hitung-menghitung begitu. Selanjutnya ada bakat kreatif. Tentunya anak-anak kita seringkali kita menemukan anak-anak yang kreatif ya. Jadi kemampuan yang kreatif ini adalah misalnya mempunyai ide-ide baru atau inovatif begitu. Contohnya yaitu anak-anak yang dapat membuat karya seni yang unik, menulis cerita dengan ide-ide yang inovatif atau menemukan solusi baru untuk masalah yang ada. Selanjutnya ada bakat akademik, yaitu kemampuan dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika, sains, atau bahasa. Contohnya adalah anak yang menunjukkan keunggulan dalam mata pelajaran tertentu seperti yang saya tadi katakan, misalnya matematika, bahasa. Karena memang ada anak yang benar-benar pandai ya dalam pelajaran bahasa, bahkan sering kita temukan bahwa ada anak yang mampu misalnya berbahasa, dua bahasa sekaligus gitu loh. Dan ketika dia belajar bahasa lainnya, maka biasanya cepat untuk menyesuaikan diri, untuk cepat paham. Selanjutnya ada bakat musik. Jadi anak-anak itu sebenarnya ada juga yang punya bakat musik, seperti bermain alat musik, bernyanyi, atau memahami teori musik, seperti misalnya memahami nada-nada yang ada dalam irama ataupun sejenisnya gitu loh. Ya, selanjutnya ada bakat seni, yaitu kemampuan dalam seni visual seperti menggambar, melukis, atau memahat. Jadi biasanya ini anak-anak yang pandai menggambar di sekolah atau punya imajinasi yang tinggi, dia bisa gambarkan atau mungkin biasanya kan kalau di seni budaya itu kan sering ada yang namanya prakarya atau apa sih namanya ini? Praktek melukis misalnya dari sabun atau dari kayu ya. Itu biasanya dibuat sebuah seni untuk menggambar sesuatu atau membuat sesuatu apalah. Jadi ada memang anak yang berbakat di bidang itu. Makanya jangan salahkan ketika misalnya ada anak-anak kita yang sedikit-sedikit suka merubah sesuatu gitu loh. Padahal sebenarnya itu ada bisa jadi bakat yang tidak tersalurkan, yang tidak diberikan fasilitas. Kemudian selanjutnya yaitu bakat atletik. Nah, bakat atletik ini contoh realnya adalah atlet-atlet kita yang ada misalnya di Indonesia seperti atlet badminton dan atlet lainnya lah, kalian pasti tahu. Dan kita harus support anak kita kalau memang kecenderungannya bakatnya di situ. Jangan sampai anak kita kehilangan kesempatannya untuk meraih bakatnya gitu loh. Karena kalau bakat itu juga memang harus diasah. Meskipun kita punya bakat, tetapi kalau misalnya tidak diasah ya kita tidak akan juga bisa mampu melakukan secara maksimal. Kemudian bakat sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Biasanya anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang mudah bergaul, tentunya di hal yang positif ya. Biasanya juga anak-anak yang seperti ini mampu melerai teman-temannya yang misalnya berseteru atau bertengkar begitu. Dia bisa jadi penengah. Selanjutnya ada bakat kepemimpinan, kemampuan memimpin dan mengelola, kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain. Jadi anak-anak yang seperti ini biasanya dijadikan pemimpin di kalangan temannya, misalnya ketua kelas, misalnya ketua pramuka, ketua OSIS, dan lain sebagainya. Jadi kemampuan guru untuk melihat anak-anak yang seperti ini juga harus bagus ya, supaya anak-anak yang mempunyai bakat memimpin itu bisa punya fasilitas dan jam terbang untuk bisa mengasah bakat mereka. Kurang lebih seperti itu ya guys. Thank you for watching. See you next time.